Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 5 akan mempresentasikan tugas atlas kami. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Lovely Manugra Guru. Kemudian anggota tim kami ada Devira Maharsha, ada Nadifa Oktaviani, ada Anisha Fahrani, ada Kayla Keisha, dan Femilia Sofyan. Yang pertama, kita perlu mengisi homepage dari atlas ini. Selanjutnya kita masuk ke A1101. Nah, di sini kita ambil beberapa informasinya, yaitu dari persoalan di sini. Langsung kita masuk ke menjawab pertanyaan berikut, yaitu apakah terdapat isu mengenai kelangsungan usaha yang tersaji? Kita melihat dari satu, ada dari catatan atas laporan keuangan sebelumnya, yaitu tidak ada, di mana memang tidak ada bukti tertulis gitu mengenai going concern-nya. Kemudian ada pada opini auditor sebelumnya, itu tidak ada ya, karena meskipun WDP tapi tidak menyinggung mengenai going concern perusahaan tersebut. Kemudian untuk apakah terdapat isu mengenai restrukturasi keuangan, di sini kita jawab tidak ada juga restrukturasi keuangan. Kemudian apakah terdapat isu mengenai kerugian yang berlanjut, juga tidak ada. Kemudian nomor 4 juga apakah terdapat isu mengenai penyajian kembali atau restated atas laporan keuangannya. Kita jawab tidak ada karena memang tidak disebutkan ya. Terus selanjutnya apakah opini auditor ini, opini auditor periode lalu itu ada menyatakan opini selain wajar tanpa pengecualian, yaitu ada, karena memang di sini disebutkan bahwa auditor memberikan opini WDP karena menilai understatement ya pada provisi, reklamasi, dan pasca tambang. Tapi habis itu kita perlu menyebutkan alasan nih mengapa KAP ini tetap menerima perikatan tersebut. Yang pertama karena integritas kliennya ya, kemudian ada perusahaan ini juga masih layak gitu untuk diaudit. Kemudian risiko auditnya itu dapat dikendalikan. Selanjutnya independensinya itu terjaga. Terus yang keenam itu juga opini tahun sebelumnya itu WDP, tapi tidak fundamental gitu karena hanya mengenai understatement, provisi, reklamasinya. Kemudian yang keenam itu ada manajemen yang kooperatif sehingga status KKP-nya itu completed. Selanjutnya itu ada bagian A1102 itu terkait isu integritas manajemen, di mana mostly hasil analisis dari pertanyaan berikut ini adalah tidak, karena tidak ada informasi di soal. Tapi di nomor 7, di mana apakah terdapat identitas dan reputasi buruk atas bisnis dari pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa ini, termasuk ya, karena dalam soal disebutkan bahwa pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa istimewa bereputasi buruk serta pengguna akun tersebut merupakan pengurus partai politik. Lalu kita ke bagian A1102.1, di mana di bagian ini terkait pengguna jasa yang beresiko tinggi kategorinya. Yang pertama itu ada profil pengguna jasa, di sini juga mostly hasil analisisnya tidak, karena tidak disebutkan atau tidak dijelaskan di soal. Tapi di nomor A, nomor 5 bagian A ini terkait pengurus partai politik atau anggota partai politik itu ya, karena tadi sama bahwa pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa bereputasi buruk serta pengguna akun tersebut merupakan pengurus partai politik. Lalu yang berikutnya terkait negara, ini juga hasil analisisnya tidak semua karena tidak ada informasi di soal. Lalu untuk kategori bisnisnya, ini tambangan ini termasuk high karena resikonya tinggi dan juga termasuk sulit. Dan produk dan atau jasanya juga hasil analisisnya high karena produk komoditi berjangka, karena produk yang dihasilkan juga termasuk produk komoditi yang berjangka. Bagian berikutnya itu bagian A1103A berisi tentang daftar personel KP, di mana list namanya ini diantaranya Hugo hingga Friends. Di sini selanjutnya ada lampiran dokumentasi kompetensi yang tidak memadai ini hanya Nina karena Nina perlu update SAK. Nah, selanjutnya ini ada analisis ketersediaan waktu di mana yang ada batasan waktu ini hanya Rong karena cuti dan Franz izin belajar. Selanjutnya ini tingkatan analisisnya dan ini bagian independensinya. Di mana di sini di state bahwa yang punya hubungan bisnis kerjasama dengan klien ini ada Jacob, dan ada Richard yang mempunyai isi sebagai direct di klien, jadi punya hubungan keluarga. Jadi bisa disimpulkan ini yang terpilih sebagai tim perikatannya ada 4, yaitu Buko, Kenzo, If, dan Johai. Buko sebagai partner, Kenzo sebagai manager, If sebagai anggota tim, dan Johai Johan sebagai anggota tim. Jadi statusnya udah komplit. Oke, selanjutnya kita ke indeks selanjutnya 1104 A1104. Di sini kita lihat di soalnya. Nah, jadi untuk pertanyaan pertama berarti jawabannya adalah iya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, apakah balasan sudah diterima? Jawabannya enggak. Kemudian dalam balasan komunikasi yang diberikan oleh auditor pendahulu, apakah ada keberatan? Ini juga enggak ya, karena dari awal dia udah enggak ada balasan. Tidak. Oke, jadi selanjutnya ya untuk yang ini mungkin bisa dibilang KAP. Oke, ini udah complete. Sekarang lanjut. Kita membahas terkait indeks 120 yang membahas terkait alokasi jam jasa dan juga perencanaan lainnya. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengisi ininya dulu. Jadi ini disiapkan oleh manajer dan juga direview oleh partnernya. Itu berarti di sini Hugo, HG. Dan untuk tanggal mulainya di sini kita ikuti informasi penugasan buat tadi. Jadi ini kemudian untuk waktu mulainya kita sesuaikan dengan yang ada di sini. Oke, ini udah. Kemudian kita move ke alokasi jam jasa. Jadi di sini untuk tanggal mulainya kita juga sama sesuaikan dengan yang ada di sini.
Oke, di sini sudah terisi semua. Ini juga otomatis. Kemudian untuk yang di bawahnya di sini sudah otomatis. Namun yang di sini mungkin bisa kita estimasikan. Oke, ini sudah terisi. Kemudian selanjutnya kita harus isi EQCR-nya di sini sesuai yang ada di soal. Kita isi. Dan terakhir itu untuk menjelaskan bagaimana rencana proses pemantauan atas perikatan tersebut. Dan di sini udah ada kesimpulannya, alokasi jam kerja sudah memadai, yang artinya semuanya udah diisi dengan benar. Oke, kalau gitu kita bisa lanjut ke next index. Oke, di sini saya Devira Marsha akan melanjutkan untuk bagian A130 dan juga A140. Nah, A130 ini terkait dengan surat perikatan. Nah, untuk bagian atas ini sudah diisi berdasarkan sheet dari study case-nya, jadi kita fokus ke dalam bagian ini. Ini merupakan terkait kayak persyaratan dari surat perikatan. Nah, di sini kan surat perikatannya itu sudah dilengkapi ya, makanya hasil analisis itu kita asumsikan memang sudah lengkap. Jadi kita iakan semuanya dari paling awal ke paling akhir. Nah, nanti simpulannya ini akan dengan otomatis itu mengatakan bahwa surat perikatan ini memadai. Kemudian di bagian sini akan diisi link dari lampiran surat perikatan audit tersebut. Untuk di bagian kotak kuning ini, tulis saja KAP telah membuat surat perikatan dan mengidentifikasi kelengkapannya. Nanti di akhir, status KKP ini akan completed. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke A140. Nah, A140 ini juga sudah diisi ya di bagian atas ini, berdasarkan study case. Sekarang kita fokus ke bagian yang bawahnya. Nah, untuk A140 ini tuh terkait dengan surat tugas. Ini juga merupakan persyaratan-persyaratannya. Nah, karena surat tugas tersebut sudah diserahkan kepada klien, maka kita asumsikan hasil analisis ini semuanya ya. Artinya itu persyaratannya sudah lengkap semua. Nah, nanti hasil simpulan ini akan mengatakan bahwa surat tugas itu memadai. Di lampiran surat tugas pun juga akan terlampir link dari surat tugas tersebut. Nah, untuk di bagian kotak kuning ini, tulis saja, setelah itu KAP menerbitkan surat tugas ke klien. Jadi surat tugas itu memang sudah diterbitkan dan diserahkan kepada ke klien. Nanti status KKP ini akan menjadi completed. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya, bagian A150 tentang pernyataan independensi. Bagian disiapkan mulai diisi dengan manajer yang jadi tugasan. Kemudian tanggal mulai bisa diisi dengan tanggal 1 November 2018, tanggal selesai juga tanggal yang sama. Kemudian kalau sudah selesai, kita masuk ke bagian bawah. Pastikan dalam independensi sebidang SLG, nama klien dalam poin independensi sesuai dengan yang direncanakan. Itu iya. Kemudian nama perikatan yang terkait dalam poin sesuai dengan surat tugas. Ini juga iya. Terus tim perikatan telah menandatangani poin independensi juga iya. Independensi tanggal sebelum atau tanggal perikatan dimulai juga. Dan ini juga dilengkapi dengan lampiran surat pernyataan independensi yang sudah dilengkapi. Kemudian untuk bagian bawah kita tulis kesimpulannya, yakni surat independensi telah dibuat dan dilihat kepada PT Tambang Abadi. Kemudian kita lanjut ke page selanjutnya A160 tentang komunikasi tim perikatan. Di sini KP telah mengkomunikasikan kepada tim perikatan mengenai perikatan tersebut. Kemudian kita bisa jawab pertanyaan di sini, tim perikatan memahami itu pekerjaan yang akan dilaksanakan, kemudian memahami dari pelaksanaan audit, menjadi ahli yang terangkan memadai, memahami hal-hal hukum industri klien. Untuk terkait pemahaman dan kompetensi tim perikatan, personal KP di sini bisa dilihat kalau semua tim audit itu memiliki kompetensi yang memadai. Jadi asumsi di sini kompetensi dan pemahaman tim audit sudah memadai semuanya. Kemudian bagian ini konsultasi sama perikatan terkait permasalahan ini, itu banyak yang masih dari sarana penjelasan situasi dan cara penjelasan tim juga sebenarnya sudah terpenuhi semua. Di sini juga ada lampiran komunikasi tim perikatan. Nantinya kita insert dokumen terkait komunikasi tim perikatan di bagian sini. Kemudian di sini kesimpulannya, maka kesimpulannya bisa disimpulkan bahwa diskusi tim perikatan PT Tambang Abadi sudah dibuat. Satu di kosong ini terkait dengan perikatan tahun pertama. Kita bisa lihat di soal, maka jadi informasi tersebut kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Membaca laporan keuangan ini yang orang kami dulu untuk informasi yang dilakukan dengan saldo awal. Iya. Dan bagian ini juga ya, melakukan prosedur administrasi untuk memperoleh bukti yang terkait dengan saldo awal. Karena disebutkan bahwa KP melakukan prosedur alternatif, melakukan prosedur spesifik untuk yakni saldo awal dan tidak terdapat indikasi adanya kelas tadi. Jadi bagian yang kedua sih juga. Untuk bagian lainnya, jawabannya tidak, karena di sini disebutkan kalau auditor terdahulu tidak memberikan keterangan, tidak memberikan jawaban. Maka bagian lainnya tidak. Kemudian sebagai kesimpulan, dari prosedur peningkatan tahun pertama, auditor telah melakukan prosedur untuk melakukan komunikasi dengan auditor terdahulu, namun tidak alasan. Jadi kalau semuanya sudah diikuti, nanti di bagian bawah ini statusnya akan berbeda. Baik, kemudian pengerjaan kelas untuk indeks A1 dari kelompok 5. Terima kasih.